Dalam 3 tahun terakhir, banjir masih melanda Kabupaten Pamekasan. Bahkan banjir yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2022 lalu disebut terbesar dalam kurun waktu 52 tahun terakhir. Masalah banjir besar di Pamekasan itu akhirnya dikaji dalam sebuah forum dialog terbuka yang digelar oleh Forum Wartawan Pamekasan pada hari Kamis 24 Maret 2022. Dalam dialog itu, Sekretaris Komisi 3 DPRD Pamekasan, Ridai, mengatakan anggaran normalisasi sungai sejauh ini masih kalah besar dengan anggaran program prioritas pemerintah Kabupaten Pamekasan. Program prioritas itu tertuang ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Pamekasan tahun 2018-2023. Sementara sejauh ini penanganan banjir di Pamekasan belum tercantum sebagai program prioritas di RPJMD. Ridai mengatakan agar penanganan banjir lebih cepat harus dimasukkan ke dalam salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Pamekasan. Kendati membutuhkan waktu untuk merevisi RPJMD, namun itu akan menjadi langkah strategis mengatasi banjir. Dan kalau kita melihat dari tema RKPD 2023, saya akan melihat itu ada keinginan dari pemerintah kabupaten untuk kemudian menanggulangi banjir dan lebih fokus terhadap penguatan ekonomi dalam keadaan masih COVID, terus kemudian BKN, kan temanya gitu. Jadi sebenarnya begini, proses penganggaran di antara legislatif dan eksekutif itu jabatan politis. Artinya kalau dari bupati, apapun yang sudah masuk dalam misi-misi terus kemudian dituangkan menjadi RPJMD, itu program prioritas yang harus diselesaikan oleh bupati. Pertanyaannya, banjir masuk nggak? Ya. Sementara itu, Kabid Pendayagunaan dan Pengendalian Sumber Daya Air dan Sungai Dinas PUPR Pamekasan Agus Priambodo mengaku telah melakukan upaya meminimalisir potensi banjir, salah satunya dengan menormalisasi sungai. Setiap tahun pengerukan sungai dilakukan, selain normalisasi juga memperbaiki tanggul sungai yang jebol. Namun terbatasnya anggaran membuat tidak semua sungai dapat dinormalisasi tahun ini. Anggaran normalisasi sungai setiap tahun tidak lebih dari 1 miliar. Dengan anggaran sebesar itu hanya bisa mengeruk beberapa ratus meter. Karena itu untuk mengirit biaya, biasanya kegiatan pengerukan yang dilakukan secara kontraktual kini dilakukan secara swakelola. Tujuannya agar kegiatan berjalan lebih efektif. Untuk menopang kebutuhan itu, pihaknya telah bekerja sama dengan Pemprov Jatim agar bisa membantu proses normalisasi sungai. Kerjasama itu akan berakhir pada tahun 2023. Pengerukan, pembersihan, dan penebangan pohon-pohon liar di daerah aliran sungai akan dilakukan saat tiba musim kemarau. Saat ini, Dinas PUPR tengah mengajukan bantuan pengadaan sheet pile ke BNPB. Sheet pile itu akan dipasang di beberapa lokasi yang paling rawan. Narasumber lain yang ikut mengurai tema tersebut ialah seorang akademisi dan pengamat lingkungan Endang Triwahyurini, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Pamekasan Ibnu Hajar, dan sejumlah pengurus serta anggota FWP sebagai peserta dialog. Ali Wafa, Syahid Mujtahidi, KM Hafiz Pamekasan, melaporkan.